Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Angkatan 8, Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Kami memiliki 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Arif Rahman, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya ada Kang Tubagus Devi Firmansyah dari Sekretariat Daerah. Selanjutnya ada Teh Risa Maulia Nuraini dari Dinas Perhubungan. Selanjutnya ada Teh Indah Triwinahyu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan yang terakhir ada Teh Sri Cahyati dari Dinas Pendidikan pada SMAN 2 Bandung. Pada kali ini, kami akan menayangkan video terkait materi agenda ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, di mana video tersebut merupakan best practice-nya. Setelah itu, videonya akan kami analisis dari perspektif manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Setelah ini akan ditampilkan foto-foto dari masing-masing anggota, dan selanjutnya kegiatan akan dipandu oleh Teh Risa Maulia Nuraini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Maulia Nuraini. Berikut ini saya akan menayangkan video penerapan best practice dari seorang ASN dalam perspektif manajemen ASN. Selamat menyaksikan. Wakil Wali Kota marah mendapati seorang aparatur sipil negara ASN bermain ponsel dalam sidak hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Sibuk-sibuk kita main handphone di sini. Kamu nih nggak tahu dibaksa. Orang sibuk-sibuk di luar tuh dibantu tuh, nah jangan duduk-duduk aja sini main handphone. Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah memarahi salah satu aparatur sipil negara ASN saudara karena asik bermain ponsel pada waktu jam kerja. Padahal banyak warga tengah mengantre untuk mendapatkan pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam sidak berikutnya ke Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin ditemukan data seorang ASN mangkir kerja selama 3 bulan. Wakil Wali Kota meminta agar atasan yang bersangkutan memberi sanksi kepada ASN itu, termasuk sanksi pembatalan pemberian tunjangan dan gaji ke-13. Yang ada kendala tadi justru di Capil karena berjubel itu. Tapi tadi sudah disampaikan itu mungkin sampai jam 2 aja. Yang berjubel itu ya alhamdulillah semua terlayani, dan dari segi pegawai juga hadir semuanya. Yang ada masalah tadi yang kita temukan justru di Dinas Pariwisata. Nah makanya kita minta kepada kepala dinasnya itu segera dilaporkan dan segera diberikan sanksi. Sudah lihat tayangan videonya kan? Nah, berikut ini analisa terkait best practice dalam penerapan manajemen ASN yang akan disampaikan oleh rekan kami Teh Sri Cahyati. Mangga Teh. Video tersebut menayangkan Wakil Wali Kota Banjarmasin marah mendapati seorang ASN bermain ponsel ketika bekerja. Dalam sidak hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, padahal banyak warga yang tengah mengantri untuk mendapatkan pelayanan di kantor dinas tersebut. Berikutnya, ke Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin ditemukan ASN yang mangkir selama 3 bulan. Sebelum kita analisis dari aspek manajemen ASN, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Analisis dari best practice main ponsel saat kerja dan mangkir. Yang pertama, tidak bekerja dengan profesional karena bermain ponsel pada saat waktu kerja menyalahgunakan status dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, keikhlasan, dan kejujuran.
Yang keempat, tidak mentaati ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya mangkir kerja selama 3 bulan akan menghambat pekerjaan. Yang selanjutnya, tidak mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tayangan video tersebut merupakan salah satu contoh perilaku yang tidak terpuji yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. Karena apabila dilakukan oleh seorang ASN, maka seorang ASN akan mendapatkan sanksi. Salah satu contoh sanksinya yaitu dengan tidak diberikannya tunjangan dan tidak diberikan gaji 13. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menayangkan video penerapan best practice dari seorang ASN dalam sisi perspektif pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Sementara itu, pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk, imbas dari aksi mogok Komite Perawat Rumah Sakit. Balik lagi puskesmas. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Gak ada alternatif. Gak kasihan kan? Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Profesional kan? Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Di puskesmas. Saya gugat nanti. Saya gugat. Wartawan ini ekspor. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga agar keributan dapat terkendali. Buruknya pelayanan RSUD Kota Dumai juga dirasakan oleh pasien lainnya. Terganggunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Dumai dipicu aksi demo Komite Perawat Rumah Sakit sehingga berimbas terhadap pasien. Bantu saya, hari ini jam 8, baru jam 10.30 baru terima. Dilayani. Itu pun kita harus mengamuk dulu, kalau tidak nggak bisa kita terima. Itulah masyarakat, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan agar mengambil tindakan kepada pimpinan maupun wali kota maupun pimpinan rumah sakit ini. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait aksi amuk warga tersebut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sudah ditonton tayangannya kan? Selanjutnya, Teh Indah Triwinahyu akan menjelaskan analisa terkait best practice dalam sisi pelayanan publik. Saya akan membahas mengenai video yang baru saja saya tonton tentang salah satu contoh pelayanan buruk oleh salah satu instansi unit daerah. Dapat dilihat dalam slide capture gambar sebuah video berita, terjadi protes keras seorang keluarga pasien terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dan membuat kondisi RSUD menjadi tidak kondusif. Pemicu dari aksi protes keras tersebut ialah imbas dari aksi mogok Komite Perawat Rumah Sakit RSUD Kota Dumai yang menyebabkan terganggunya pelayanan RSUD Kota sehingga menurunnya pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit tersebut tidak responsif dan tidak aksesibel dan tidak efektif dan efisien, menimbang terjadinya keterlambatan pelayanan dan ketidakpuasan pasien dalam teknis pelayanan. Tidak solidnya partisipasi antar pekerja rumah sakit, menimbang terjadinya mogok kerja Komite Perawat Rumah Sakit. Buruknya pelayanan publik bertolak belakang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permen-Pan RB Nomor 17 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dapat disimpulkan pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi yang diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik yang buruk tidak seharusnya terjadi di instansi pelayanan pemerintah, khususnya lingkungan rumah sakit, di mana pelayanan merupakan aspek dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pasien. Oleh karena itu, segenap pihak rumah sakit seharusnya dapat mengantisipasi segala faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan pelayanan. Sebagai ASN, wajib memiliki pola pikir sebagai pelayan publik yang beretiket pelayanan publik, dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
demi mengaktualisasikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan jabatan kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya untuk dapat mencapai hal-hal strategis demi kemajuan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Video berikutnya saya akan menayangkan terkait dengan penerapan best practice seorang ASN dalam perspektif Whole of Governance atau WOG. Selamat menyaksikan. Sejumlah organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek ternyata tidak pernah diajak koordinasi terkait proses pengajuan izin pertambangan emas di daerahnya. Sementara itu, sesuai isu yang berkembang, izin eksploitasi pertambangan oleh PT Sumber Mineral Nusantara atau SMN saat ini sudah keluar. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, pihaknya tidak pernah diajak koordinasi maupun dimintai klarifikasi terkait proses izin pertambangan emas itu. Selain itu, organisasi pemerintah daerah yang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tidak menerima klarifikasi terkait kesesuaian tata ruang untuk perizinan pertambangan emas. Lebih lanjut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, Mulia Handaka menyampaikan, untuk memastikan perkembangan isu izin tambang emas itu, pihaknya bersama DPRD Trenggalek akan melakukan klarifikasi ke kantor DPMP TSP Provinsi Jawa Timur. Karena kewenangan izin tambang emas ada pada pemerintah provinsi. Penerbitannya oleh provinsi, maka kita nanti mau klarifikasi ke sana tahapan-tahapan itu seperti apa, karena dari beberapa OPD teknis yang disampaikan tadi kan memang memberikan informasi yang seperti dari ekonomi itu memang juga selama ini termasuk dari PUPR nggak diminta untuk kesesuaian tata ruang. Intinya kan ada kesesuaian tata ruang, tapi mungkin Pak Handoko, kalau untuk perizinan itu kan kelihatannya masuk sekitar 2019 atau 2018. Sebelumnya itu, terbitnya 2019. Apakah di waktu itu juga tidak ada PT perizinan nggak memberikan rekom atau kayak gimana? Tidak ada sama sekali. Jadi memang itu justru di Jaya apa enggak, apalagi di tempat saya yang administrasi sama sekali nggak ada. Karena yang menerbitkan sana biasanya itu ada kegiatan untuk klarifikasi tata ruang dan juga itu kan ada. Tapi ini kok tadi saya hanya menyampaikan dulu OPD teknis dari tata ruang kan dari PUPR. Jadi katanya informasinya juga tidak ada permintaan dari provinsi untuk kesesuaian tata ruang. Itu aja nggak ada. Iya, memang kita rencana mau ke provinsi itu yang biar kita sama-sama jelasnya. Kami sendiri selama ini ya belum pernah ada komunikasi. Sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan laman Minerbawan Data Indonesia atau MODI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, izin eksploitasi tambang emas oleh PT Sumber Mineral Nusantara di Kabupaten Trenggalek itu berlaku untuk lahan seluas 12.813 hektar. Tanggal berlaku izin itu sejak 24 Juni 2019 dan akan berlaku hingga 10 tahun ke depan. Dari video yang sudah ditayangkan, rekan kami Kang Tubagus Devi Firmansyah akan menjelaskan analisa terkait best practice dari sisi Whole of Government. Video di atas merupakan salah satu contoh bad practice. Dalam video tersebut terdapat permasalahan yang terkait dengan whole of government, yakni tidak adanya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan OPD di Kabupaten Trenggalek terkait proses pengajuan izin pertambangan emas. Sementara isu yang berkembang, izin eksploitasi pertambangan tersebut saat ini sudah keluar.
Hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah Provinsi Jawa Timur dan OPD di Kabupaten Trenggalek memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dari Whole of Government. Salah satu aspek penting dalam Whole of Government adalah koordinasi, yang di dalamnya terdapat beberapa nilai yaitu dialog atau pertukaran informasi, serta joint planning atau perencanaan sementara dan kerjasama sementara. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Dari video tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya seorang PNS memahami peran dan kedudukannya dalam NKRI serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya ASN yang profesional dan berkarakter sesuai dengan bidang tugasnya dan dapat secara optimal melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara.